Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Putra Ferdiansyah dengan nomor induk mahasiswa 240301021058. Kali ini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas semester dan tugas UAS dalam mata kuliah Special Topics in Accounting dengan judul Analisis Strategi Peningkatan Kepatuhan Pajak dan Pengaruh Praktik Agresivitas Pajak di Indonesia. Diampu oleh dosen Pak Abdurrahman SMAK. Baik, kita akan mulai dengan latar masalah. Kita ketahui bersama ya teman-teman semua bahwa pajak itu menyumbang 83% dari APBN di tahun 2025 atau sekitar 2.490,91 triliun. Ini adalah angka yang sangat besar. Nah, namun rasio kepatuhan formal itu hanya 71%, di bawah target 81,92%. Meskipun banyak faktor, nah ini saya memilih pengaruh dari agresivitas pajak. Jadi agresivitas pajak itu adalah tindakan oleh wajib pajak untuk menghindar atau mengurangi uh, kewajiban untuk membayar pajak dengan tidak melanggar hukum. Nah, jadi praktik agresivitas pajak itu marak ya di kalangan korporasi utamanya dan individu yang berpenghasilan tinggi. Nah, untuk itu diperlukan nih edukasi dan transparansi untuk membentuk perilaku patuh membayar pajak. Nah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dari rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Yang kedua ada dampak agresivitas pajak terhadap penerimaan negara. Kemudian ada strategi peningkatan kepatuhan dan pengurangan agresivitas pajak. Terus untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal kepatuhan pajak, mengevaluasi bentuk dan dampak agresivitas pajak, menganalisis kebijakan perpajakan pemerintah, dan merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Pertama kita fokus kepada tadi strategi, bagaimana sih cara untuk mengurangi agresivitas pajak dan ini pengaruhnya apa kepada penerimaan negara. Nah, manfaat dari penelitian ini ada 4 kalangan. Yang pertama, referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan ke depannya. Jadi bisa dibuat untuk referensi oleh pemerintah hal-hal apa saja sih yang dapat menyebabkan maksudnya yang agresivitas pajak ini yang dapat mempengaruhi penerimaan negara. Itu bisa jadi pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menanggulangi hal tersebut. Kemudian untuk mahasiswa itu memperkaya literatur perpajakan bagi akademisi dan mahasiswa. Tentu untuk mahasiswa akuntansi perpajakan atau yang berkaitan dengan keuangan dan penerimaan negara, hal ini sangat penting untuk bagaimana kita bisa mengetahui hal-hal yang dapat mencederai penerimaan negara kita, terutamanya agresivitas pajak, dan membuat kita ke depannya, apabila sudah terjun di dunia kerja, bisa menjadi pribadi yang taat pajak dan mengedukasi masyarakat sekitar. Nah, kemudian edukasi bagi wajib pajak dan masyarakat umum ini penting sekali karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu misalkan korporasi tersebut kan hanya sekelompok kecil ya. Nah, kita juga perlu mengedukasi masyarakat luas Indonesia tentang hal ini untuk kedepannya dapat saling mengingatkan dan menghindari hal-hal yang dapat mencederai penerimaan negara. Yang terakhir, ini acuan bagi pelaku bisnis dalam mempertimbangkan etika pajak. Pelaku bisnis di sini adalah hal yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu korporasi dan wajib pajak berpenghasilan tinggi. Jadi untuk mempertimbangkan etika pajak, bagaimana cara membayar pajak sesuai aturan tanpa melakukan agresivitas pajak yang dapat memicu kecederaan pada penerimaan negara. Nah, untuk tinjauan pustakanya,
saya mengambil beberapa. Yang pertama ada Theory of Planned Behavior oleh Fishbein dan Atzen tahun 1975. Ini isinya tuh membahas tentang sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku manusia. Kemudian ada agensi teori oleh Jensen dan McLean 1976. Ini membahas tentang konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Kemudian ada penelitian oleh Listiawati dan rekan-rekan 2018. Ini secara spesifik ya, membahas tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Jadi di penelitian yang oleh Listiawati ini menarik karena apa ya, spesifik tuh membahas bagaimana kesadaran wajib pajak itu berpengaruh terhadap kepatuhan, karena dua hal ini itu sangat terkoneksi ya. Bagaimana kita sebagai wajib pajak itu memiliki kesadaran untuk membayar pajak, dan korelasinya terhadap kepatuhan pajak yang telah biasanya itu dirilis oleh pemerintah begitu. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Solihah tahun 2019 tentang capital intensity dan profitabilitas memengaruhi agresivitas pajak. Nah, kedua hal itu, capital intensity itu bagaimana cara perusahaan untuk mengelola aset tetapnya, dan profitabilitas itu bagaimana perusahaan itu juga mengatur keuntungannya. Jadi dua hal ini, aset dan keuntungan, itu bisa nih untuk membuat perusahaan untuk membuat kebijakan atau keputusan tentang bagaimana membayar pajak, bahkan bisa untuk membuat kebijakan untuk agresivitas pajak tersebut. Nah, itu perlu penelitian dari Solihah ini sangat membahas tentang hal tersebut dan membuat acuan saya untuk membuat makalah ini. Nah, metode penelitiannya yaitu yang pertama ada kualitatif berbasis studi pustaka dan data sekunder. Itu merupakan jenis penelitiannya. Ya, jadi penelitian kali ini itu saya menggunakan metode kualitatif, yaitu berdasarkan dengan studi pustaka yang merupakan tadi tinjauan pustaka yang sudah saya bacakan, dan data-data sekunder dari citasi tersebut dan juga dari internet, seperti data-data APBN tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, serta rasio pajak tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Itu untuk menilai bagaimanakah APBN itu sejalan dengan rasio pajak yang telah berjalan begitu. Dan ternyata APBN sekarang itu rasio pajaknya itu di bawah standar begitu. Ini berarti merupakan hasil yang tidak sejalan antara bagaimana APBN dan rasio pajak ini dilancarkan oleh pemerintah. Terus yang kedua, sumber datanya itu adalah dari studi pustaka, data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak, media, dan jurnal. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sumber datanya itu adalah dari citasi ilmiah yang telah saya bacakan, kemudian ada dari website resmi dari Direktorat Jenderal dan Pajak, serta media dan jurnal yang membahas tentang besaran APBN, rasio pajak, dan hal-hal yang mempengaruhi agresivitas pajak. Untuk teknik pengumpulan datanya, saya menggunakan teknik dokumentasi dan studi literatur. Jadi saya mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan makalah saya ini, seperti data-data, tabel, atau laporan keuangan, dan laporan APBN, laporan rasio pajak dari tahun yang dibutuhkan. Kemudian saya olah kembali dan saya buat semacam grafik untuk melihat di bagaimana perkembangan progres dari APBN dan kepatuhan pajak dari masyarakat Indonesia. Kemudian dari studi literatur, kita juga bisa melihat dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, bagaimana sih sebenarnya pengaruh dari agresivitas pajak terhadap kepatuhan pajak di masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Jadi teknik analisis data yang saya gunakan itu adalah deskriptif dan komparatif untuk memahami tren dan strategi. Jadi saya menjelaskan analisis saya, yaitu dijelaskan secara deskriptif,
Kemudian saya juga melakukan komparatif, yaitu perbandingan ya, yang terutama yang saya headline adalah perbandingan APBN saat ini di tahun 2025 dan rasio pajaknya yang sudah berlaku. Nah, baik, kita sudah di akhir slide. Untuk pembahasan dan selanjutnya hingga saran dan kesimpulan dapat dilihat di makalah. Terima kasih telah mendengarkan, memperhatikan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Saya Dwi Putra Ferdiansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.